Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Eka Mayang Prihantini, 2. Laras Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai berperilaku terhadap sesama. Berperilaku baik terhadap sesama manusia merupakan hal yang perlu dilakukan oleh setiap orang. Pasalnya, dengan berperilaku baik, maka kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih menanamkan nilai toleransi dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Saling menghargai perbedaan di sekitar kita termasuk hal yang terpuji yang harus dilakukan oleh setiap orang. Pasalnya, sikap menghargai perbedaan adalah kewajiban setiap individu untuk menunaikan hak orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai individu ternyata tidak mampu hidup sendiri. Maka dari itu, mengapa manusia disebut makhluk sosial? Ia dalam menjalani kehidupannya akan senantiasa bersama dan bergantung pada manusia lain. Manusia saling membutuhkan dan harus bersosialisasi dengan manusia lain. Hal ini disebabkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat memenuhinya sendiri. Ia akan bergabung dengan manusia lain membentuk kelompok-kelompok dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan tujuan hidup. Dalam hal ini, manusia sebagai individu memasuki kehidupan bersama dengan individu lainnya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Peduli terhadap sesama. Mengapa perlu memiliki rasa peduli terhadap sesama? Sebagai manusia, kita harus peduli terhadap sesama manusia, karena selain makhluk individu manusia juga makhluk sosial. Ini berarti manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Berikut manfaat dan cara menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Manfaat peduli terhadap sesama diantaranya 1. Menumbuhkan sikap positif, 2. Mengurangi sifat egois, 3. Mewujudkan sikap hidup gotong royong, 4. Menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan, 5. Terwujudnya persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, cara menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. 1. Menjadi pendengar yang baik, 2. Peduli pada lingkungan sekitar, 3. Beri perhatian atau menunjukkan rasa kepedulian, 4. Membiasakan diri Husnuzon adalah sikap dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau mampu melihat dari sisi positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah buruk sangka atau yang disebut dengan suudzon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Kita tak mampu mengubah hati orang untuk bersangka baik pada kita, tapi kita mampu mendidik hati kita untuk bersangka baik terhadap seseorang. Macam-macam husnuzon dalam ilmu akhlak. Yang pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara berprasangka baik dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri dengan cara percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, ada husnuzon kepada orang lain dengan cara semua orang dipandang baik sebelum terbukti kesalahan atau kekeliruannya sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan berperilaku terhadap sesama, yang pertama ada, berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Yang kedua, dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu dahulu pada saat masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Dan yang ketiga, wahai orang-orang yang beriman, jauhlah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Adakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang
telah mati, tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Hikmah husnuzon yang pertama, melahirkan kesadaran bagi umat manusia bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berjalan sesuai dengan aturan dan hukum yang telah ditetapkan dengan pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendorong untuk berusaha dan beramal dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat dan mengikuti hukum sebab akibat yang berlaku sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendorong manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan dan kehendak yang mutlak dan memiliki kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang kepada makhluknya. Yang keempat, menanamkan sikap tawakal dalam diri manusia karena menyadari bahwa manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menciptakan dan mengatur kehidupan manusia. Dan selanjutnya ada toleransi. Apa itu toleransi? Secara umum, istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, sikap saling menghormati, menghargai, menyampaikan pendapat, kepercayaan, pandangan terhadap sesama manusia, lapang dada, dan sukarela. Toleransi juga bisa diartikan sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai keberagaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Toleransi harus didukung oleh cakrawala pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, dialog, kebebasan berpikir dan beragama. Singkatnya, toleransi setara dengan sikap positif dan menghargai orang lain dalam rangka menggunakan kebebasan asasi sebagai manusia. Lalu apa saja bentuk-bentuk toleransi? Yang pertama, berbuat adil pada siapapun. Yang kedua, menghormati prinsip agama masing-masing. Yang ketiga, toleransi dalam perdagangan dan peradilan. Yang keempat, toleransi dalam ilmu.